Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya terjebak di sebuah desa di mana setiap bayi yang lahir harus menjadi santapan penguasa kegelapan? Di saat pedang para jawara tak lagi mampu menebas kutukan, seorang pria justru datang hanya membawa sepotong logam dan melodi yang sanggup menggetarkan singgasana iblis. Sebelum kita masuk ke dalam kisah tumbal terakhir desa terkutuk yang penuh air mata dan keajaiban ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Saya berdoa dengan tulus bagi kalian yang sudah mengklik video ini, semoga Allah meluaskan pintu rezeki kalian sekeluarga dari arah yang tidak disangka-sangka, dikabulkan segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Jika kalian mengamini doa ini, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai saksi kebaikan kita hari ini. Dan bagi kalian yang ingin terus mendapatkan nutrisi spiritual dan kisah-kisah luar biasa para wali di Nusantara, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis, namun dukungan kalian adalah nyawa bagi kami untuk terus menebar dakwah dan inspirasi. Mari kita mulai kisahnya. Desa Manyar tidak pernah mengenal arti fajar yang tenang. Bagai dikutuk oleh langit, setiap kali bulan purnama mencapai puncaknya dan berubah warna menjadi semu merah darah, jerit ketakutan akan meledak dari salah satu sudut gubuk penduduk. Malam itu, udara terasa begitu pekat, seolah oksigen telah bercampur dengan bau anyir belerang dan tanah kuburan yang basah. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan, seorang wanita bernama Sekar sedang berjuang antara hidup dan mati. Keringat dingin mengucur deras di keningnya, menyatu dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Ia sedang bertaruh nyawa melahirkan buah hatinya. Namun di luar sana, maut sedang mengintai dengan tawa yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Suaminya, seorang jawara desa bernama Jaka, berdiri di depan pintu dengan menggenggam erat sebilah golok pusaka. Tangannya gemetar, bukan karena takut menghadapi manusia, melainkan karena ia tahu bahwa lawan yang akan datang malam ini tidak bisa ditebas dengan baja. Jaka bisa merasakan bulu kuduknya berdiri kaku. Suara angin yang biasanya mendesir lembut di antara daun bambu, kini terdengar seperti bisikan ribuan lidah yang haus akan darah. Penduduk desa lainnya mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu minyak, dan bersembunyi di bawah dipan kayu sambil merapal doa-doa kuno yang mereka sendiri tidak paham artinya. Mereka tahu, malam gerhana adalah malam pajak nyawa bagi sang ratu siluman yang menghuni hutan terlarang. Tiba-tiba, tepat saat tangisan bayi pertama pecah membelah kesunyian malam, alam seolah berhenti berputar. Suara bayi itu melengking, bening, dan suci, namun justru suara itulah yang menjadi pemanggil bagi kegelapan. Di luar gubuk, kabut hitam pekat merayap turun dari puncak bukit, menelan pepohonan dan memadamkan sisa-sisa cahaya rembulan. Jaka berteriak kalap, mengayunkan goloknya ke arah kegelapan yang kosong. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya, seolah-olah jantungnya sedang diremas oleh tangan tak kasat mata. "Jangan ambil anakku, ambil nyawaku saja," teriak Jaka dengan suara serak yang penuh keputusasaan. Namun, kegelapan tidak butuh negosiasi. Sebuah tawa melengking yang menyakitkan telinga menggema dari segala penjuru. Pintu gubuk yang terkunci rapat mendadak terbuka lebar seolah dihantam kekuatan ribuan gajah. Sekar yang masih terkulai lemas hanya bisa melihat sebuah bayangan hitam besar dengan mata merah menyala masuk ke dalam kamarnya. Bayangan itu tidak menyentuh lantai. Ia melayang dengan aroma busuk yang membuat siapapun ingin muntah. Dalam sekejap mata, bayi yang baru saja diletakkan di samping Sekar menghilang. Tidak ada suara. Tidak ada bekas, hanya menyisakan jejak lendir berwarna hitam pekat di atas kain bedung yang putih. Sekar menjerit histeris, sebuah jeritan yang sanggup merobek langit malam, sebelum akhirnya ia jatuh pingsan karena duka yang terlalu dalam. Pagi harinya, desa Manyar tidak dipenuhi dengan simpati, melainkan kemarahan yang membabi buta. Penduduk desa yang diselimuti ketakutan selama bertahun-tahun membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Mereka mengepung gubuk Jaka dan Sekar dengan membawa obor dan senjata tajam. "Ini salahmu, Sekar. Kau pasti telah berbuat dosa hingga bayimu diambil untuk menjadi tumbal. Jika ratu tidak puas dengan bayimu, dia akan mengambil nyawa kami semua," teriak salah seorang tetua desa yang wajahnya merah padam karena amarah yang bercampur dengan rasa pengecut. Massa mulai beringas. Mereka melempar batu ke arah gubuk dan menuntut agar keluarga terkutuk itu diusir atau bahkan dibakar hidup-hidup agar kemarahan sang penguasa hutan mereda. Di tengah hiruk-pikuk kebencian itu, dari kejauhan terlihat seorang pria berjalan dengan langkah yang sangat tenang. Ia tidak memakai sirah perang,
tidak pula membawa senjata yang berkilau. Pria itu mengenakan jubah putih bersih yang seolah-olah tidak tersentuh oleh debu jalanan, dengan sorban yang tertata rapi di kepalanya. Wajahnya memancarkan kedamaian yang asing bagi penduduk Manyar yang penuh amarah. Setiap langkahnya terasa sangat mantap, seolah-olah bumi sendiri merasa terhormat diinjak oleh kakinya. Pria itu adalah Sunan Bonang. Ia datang bukan karena kebetulan, melainkan karena panggilan jiwa yang mendengar rintihan duka dari tanah yang terluka ini. Masa yang tadinya berteriak-teriak mendadak terdiam saat Sunan Bonang berdiri di tengah-tengah mereka. Kehadirannya membawa hawa sejuk yang seketika memadamkan api amarah di hati penduduk desa. "Hentikan kebencian kalian," ucap Sunan Bonang dengan suara yang lembut namun berwibawa, sanggup menembus keramaian tanpa perlu berteriak. "Kematian dan kehilangan bukan alasan bagi kalian untuk menjadi iblis bagi sesama manusia. Ibu ini sedang berduka, dan kalian justru ingin menambah lukanya." Penduduk desa tertegun, beberapa dari mereka menjatuhkan obor yang mereka pegang. Jaka keluar dari gubuk dengan mata sembab, bersujud di depan Sunan Bonang. "Tuan, jika benar Tuan adalah utusan Tuhan yang membawa rahmat, tolonglah kami. Anak kami dibawa ke hutan terlarang. Tidak ada yang pernah kembali hidup-hidup dari sana," rintih Jaka sambil memeluk kaki sang Sunan. Sunan Bonang menatap ke arah hutan hitam yang menyelimuti perbukitan di depan desa. Hutan itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang berani melangkah masuk. Aura jahat yang terpancar dari sana begitu kuat, hingga burung-burung pun enggan terbang di atasnya. "Aku akan pergi ke sana," ujar Sunan Bonang dengan nada bicara yang datar seolah-olah ia hanya berkata akan pergi ke pasar. Penduduk desa terperangah. Mereka menganggap itu adalah misi bunuh diri. "Tuan, jangan. Ratu siluman itu memiliki ribuan prajurit setan. Dia bisa mengubah manusia menjadi batu hanya dengan tatapannya," seru salah seorang penduduk. Namun, Sunan Bonang hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung keyakinan tak tergoyahkan. Ia hanya membetulkan letak bungkusan kain di pundaknya, yang berisi sebuah alat musik sederhana yang dikenal sebagai bonang. Senjata yang paling tajam bukanlah baja, melainkan kebenaran yang disampaikan dengan kasih sayang, lanjut Sunan Bonang. Ia mulai melangkah menuju gerbang hutan terlarang, memunggungi desa yang masih diliputi ketakutan. Penduduk desa menyaksikan punggung pria berjubah putih itu perlahan-lahan ditelan oleh kabut hutan yang mulai naik kembali. Mereka berdiri di sana, terpaku, antara rasa tidak percaya dan secercah harapan yang mulai tumbuh. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengubah sejarah tanah mereka selamanya. Sunan Bonang terus berjalan masuk ke dalam kegelapan. Pohon-pohon besar di sekelilingnya tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi. Akar-akarnya melilit seperti ular yang siap menerkam. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan jahat yang mencoba merasuki pikirannya, menggoda imannya, dan memamerkan kengerian. Namun, sang Sunan tidak sedikit pun goyah. Di dalam hatinya, ia terus melantunkan zikir yang menjadi benteng tak terlihat bagi jiwanya. Ia tahu bahwa di ujung hutan ini, sebuah kekuatan besar sedang menunggunya dengan penuh kemurkaan. Malam itu, desa Manyar terjaga dalam sunyi yang mencekam. Mereka menunggu sebuah keajaiban atau justru kabar duka yang lebih hebat. Sementara itu, di dalam jantung hutan yang paling gelap, Sunan Bonang telah sampai di depan sebuah tebing yang menyerupai wajah naga. Di sanalah letak gerbang menuju istana Ratu Siluman. Tanpa rasa takut, ia duduk bersila di atas sebuah batu besar, membuka bungkusan kainnya, dan meletakkan alat musik bonang di depannya. Ia menarik napas dalam-dalam, memohon kekuatan kepada sang pemilik semesta, sebelum akhirnya jemarinya mulai bersiap untuk memukul instrumen tersebut. Sebuah pertaruhan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai, dan nyawa seorang bayi suci serta martabat sebuah keyakinan menjadi taruhannya. Bagaimana kelanjutan perjuangan Sunan Bonang di dalam istana siluman? Apakah musiknya mampu mengalahkan sihir jahat yang telah berkuasa selama berabad-abad? Ataukah ia akan menjadi korban selanjutnya dari keganasan sang ratu? Kegelapan hutan itu menyimpan rahasia yang jauh lebih mengerikan dari sekadar hantu dan siluman, dan hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang mampu bertahan melewatinya. Di tengah jantung hutan yang seolah menolak keberadaan cahaya, Sunan Bonang duduk bersila. Jubah putihnya berkilauan lembut, kontras dengan bayangan hitam pepohonan yang tampak seperti tangan raksasa yang hendak meremas tubuhnya. Di depannya, gerbang batu berbentuk mulut naga terbuka lebar, mengeluarkan hawa dingin yang sanggup membekukan darah manusia biasa. Aroma busuk bangkai dan belerang semakin menyengat,
menandakan bahwa ia telah sampai di ambang pintu kekuasaan Nyi Ageng Keramat, sang ratu siluman yang telah meminum air mata penduduk desa Manyar selama berabad-abad. Tanpa ragu, Sunan Bonang melangkah masuk. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara di atas tanah yang becek dan berlendir. Begitu melewati ambang pintu batu itu, dunia di sekelilingnya berubah. Hutan yang gelap berganti menjadi sebuah istana bawah tanah yang megah namun mengerikan. Pilar-pilarnya terbuat dari susunan tulang belulang manusia yang mengeras, dan langit-langitnya dihiasi oleh ribuan kelelawar yang bergelantungan bagai lampu gantung yang hidup. Di ujung ruangan yang luas itu, di atas singgasana yang terbuat dari akar pohon beringin tua yang melilit, duduklah sosok yang ditakuti seluruh jagat raya Manyar. Ratu siluman itu tampak luar biasa cantik, sebuah kecantikan yang menipu dan mematikan. Kulitnya sepucat rembulan, rambutnya hitam legam menjuntai hingga ke lantai, dan matanya merah menyala bagai bara api yang tidak pernah padam. Di sampingnya, sebuah keranjang bayi terbuat dari anyaman akar berduri terletak di atas meja batu. Bayi Sekar ada di sana, terlelap dalam sihir yang membuat napasnya sangat halus, hampir tak terdengar. Sang ratu sedang memegang sebuah cawan perak yang berisi cairan kental berwarna hitam, bersiap untuk ritual yang akan menelan jiwa suci sang bayi. Berani sekali kau menginjakkan kaki di tanahku, wahai manusia yang berbau surga, suara ratu siluman bergema, getarannya membuat tulang rusuk Sunan Bonang terasa ngilu. Ia tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan pisau di atas batu. Apakah kau datang untuk menyerahkan nyawamu sebagai pengganti bayi ini? Atau kau hanya ingin melihat bagaimana aku merobek jiwanya sebelum matahari terbit? Sunan Bonang tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan setitik pun rasa takut. Ia meletakkan perangkat bonangnya di atas lantai marmer hitam yang dingin. Aku datang bukan untuk bertarung dengan pedang, wahai hamba Tuhan yang tersesat. Aku datang untuk membawakanmu sebuah kabar tentang rasa rindu yang telah kau lupakan selama ratusan tahun. Jawab Sunan Bonang dengan suara yang lembut namun menggetarkan dinding istana. Ratu siluman bangkit dari singgasananya. Sebagian tubuh bawahnya yang tertutup kain sutra hitam mendadak berubah menjadi ekor ular raksasa yang bersisik tajam. Ia melesat mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Sunan Bonang. Jangan bicara padaku tentang Tuhan. Tuhan telah membuangku saat kaummu mengkhianatiku, saat mereka membakar rumahku dan membunuh anak-anakku hanya karena aku berbeda. Aku adalah penguasa kegelapan ini karena manusia yang kau belah itu lebih iblis daripada aku. Kemarahan sang ratu meledak. Ia mengibaskan tangannya, dan ribuan prajurit hantu berwujud bayangan muncul dari balik pilar tulang. Mereka memegang tombak dari api hitam, mengepung Sunan Bonang dalam lingkaran maut. Suasana menjadi sangat mencekam. Satu gerakan salah saja, maka tubuh sang Sunan akan hancur menjadi debu. Namun, Sunan Bonang justru memejamkan mata. Ia memegang pemukul kayu kecilnya dan mulai menyentuh permukaan logam bonang di depannya. Ting! Satu ketukan pertama bergema. Suaranya tidak keras, namun anehnya, suara itu sanggup membungkam pekikan ribuan hantu di ruangan itu. Gelombang suara yang dihasilkan tampak seperti lingkaran cahaya keemasan yang merambat di udara, menghancurkan aura hitam yang menyesakkan. Ting, tong, ting. Sunan Bonang mulai memainkan sebuah melodi yang belum pernah didengar oleh telinga makhluk di bumi maupun di bawah bumi. Iramanya lambat, namun memiliki kedalaman yang luar biasa. Setiap dentuman logam itu seolah-olah berbicara langsung kepada jiwa yang paling dalam. Para prajurit hantu yang tadinya beringas tiba-tiba terdiam. Mereka menjatuhkan senjata mereka, seolah-olah kekuatan jahat yang menggerakkan mereka mendadak lumpuh oleh keindahan suara tersebut. Ratu siluman mengerang kesakitan. Ia menutup telinganya dengan tangan yang kuku-kukunya memanjang tajam. Hentikan, hentikan suara terkutuk itu. Itu menyakitkan. Teriaknya histeris. Namun, Sunan Bonang tidak berhenti. Ia justru semakin dalam meresapi melodi itu. Musik itu menceritakan tentang keheningan fajar, tentang kasih sayang seorang ibu, dan tentang pengampunan yang tak terbatas dari Sang Pencipta. Visual di dalam istana itu mulai berubah. Sihir sang ratu mulai retak. Pilar-pilar tulang mulai runtuh dan berubah kembali menjadi debu, sementara dari celah-celah lantai mulai tumbuh rumput hijau yang segar. Ratu siluman jatuh berlutut. Wajahnya yang cantik mulai luruh, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh luka bakar dan kesedihan yang mendalam. Ia mulai terisak. Air mata yang keluar dari matanya bukan lagi darah, melainkan air jernih yang membasahi bumi istana yang tandus.
Mengapa? Mengapa musik ini mengingatanku pada lagu pengantar tidur yang dinyanyikan ibuku? Bisik sang ratu dengan suara yang parau. Kenangan masa lalu saat ia masih menjadi manusia biasa, seorang wanita bernama Nyi Ageng yang mencintai alam dan sesama, menyeruak masuk ke dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana kebencian dan dendam telah mengubahnya menjadi monster selama berabad-abad. Sunan Bonang menghentikan permainannya tepat saat cahaya fajar pertama menembus celah-celah batu di atap gua. Ia menatap sang ratu dengan tatapan penuh belas kasih. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan, Nyi Ageng. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencianmu adalah penjara yang jauh lebih mengerikan daripada istana tulang ini. Tidakkah kau lelah membenci? Ratu siluman terdiam 1000 bahasa. Tubuh ularnya perlahan-lahan mengecil dan menghilang, digantikan oleh sosok wanita tua yang tampak sangat rapuh dan lelah. Ia merangkak menuju keranjang bayi Sekar, namun ia tidak lagi berniat menyakitinya. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh pipi bayi itu. Ajaibnya, bayi itu terbangun dan tertawa, sebuah tawa suci yang seolah menghapus sisa-sisa kutukan di tempat itu. Aku ingin pulang, tangis sang ratu pecah. Tapi jalanku sudah terlalu jauh ke dalam lubang hitam ini. Tuhan tidak akan menerimaku. Sunan Bonang berdiri dan mendekatinya. Pintu pengampunannya lebih luas daripada seluruh samudera di dunia ini. Bersyahadatlah, dan biarkan cahaya itu menuntunmu kembali. Di bawah tatapan matahari yang mulai naik, di dalam sisa-sisa istana yang kini dipenuhi bunga mawar hutan, sang penguasa kegelapan bersujud di depan seorang hamba Tuhan. Kalimat syahadat mengalir dari bibirnya yang gemetar, dan seketika itu juga, tubuhnya perlahan-lahan menjadi transparan, berubah menjadi butiran cahaya putih yang melayang ke langit. Nyi Ageng Keramat telah moksa, kembali ke asal dengan jiwa yang telah dibasuh oleh melodi hidayah. Sunan Bonang kemudian menggendong bayi Sekar. Ia berjalan keluar dari hutan terlarang yang kini tidak lagi terasa menyeramkan. Kicauan burung menyambut langkahnya, dan kabut hitam telah berganti dengan embun pagi yang berkilauan. Saat ia sampai di perbatasan desa, seluruh penduduk sudah menunggu dengan napas tertahan. Melihat sang sunan membawa bayi itu dengan selamat, pecahlah tangis bahagia di desa Manyar. Jaka dan Sekar berlari memeluk anak mereka seolah-olah itu adalah mimpi. Mereka bersujud syukur di kaki Sunan Bonang, namun sang sunan mengangkat bahu mereka. Jangan bersujud padaku, bersyukurlah pada Dia yang membolak-balikan hati manusia. Hari ini, bukan hanya bayi ini yang selamat, tapi juga sebuah jiwa yang telah lama hilang. Desa Manyar tidak lagi menjadi desa yang terkutuk. Mata air yang selama ini kering mendadak memancar deras, memberikan kehidupan baru bagi tanah yang gersang. Sunan Bonang kembali melanjutkan perjalanannya, meninggalkan sebuah legenda tentang bagaimana sebuah musik sederhana dan hati yang penuh kasih mampu menaklukkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kemenangan Sunan Bonang di jantung hutan terlarang memang membawa fajar baru bagi desa Manyar, namun kedamaian sejati seringkali harus melewati ujian yang lebih besar. Saat Sunan Bonang melangkah keluar dari kabut hutan yang mulai menipis, menggendong bayi Sekar yang tertawa riang, ia tidak menyadari bahwa di balik semak belukar yang rimbun, sepasang mata penuh kebencian sedang mengamati dengan napas memburu. Ia adalah Ki Sungsang, seorang dukun ilmu hitam tingkat tinggi yang selama ini menjadi perantara antara penduduk desa dan Ratu Siluman. Bagi Ki Sungsang, hilangnya pengaruh Ratu Siluman berarti hilangnya kekuasaan, sesajen, dan rasa takut yang selama ini memberinya kekayaan. Sunan Bonang menyerahkan bayi itu ke pelukan Sekar yang menangis histeris karena bahagia. Jaka, sang suami, bersimpuh di tanah sembari mencium ujung jubah sang sunan. Tuan, Anda bukan hanya menyelamatkan anak kami, Anda menyelamatkan jiwa desa ini. Teriak Jaka yang diikuti oleh sujud syukur puluhan warga lainnya. Namun, di tengah suasana haru itu, sebuah tawa kering yang kasar memecah kegembiraan. Bodoh, kalian semua benar-benar bodoh. Ki Sungsang melangkah maju dari kerumunan, menunjuk-nunjuk ke arah Sunan Bonang dengan jari yang kuku-kukunya hitam panjang. Pria berjubah ini tidak menyelamatkan kalian. Dia hanya mengusir pelindung kita. Tanpa Ratu Siluman, siapa yang akan menjaga hutan ini dari roh-roh liar lainnya? Siapa yang akan menjamin hujan turun jika tidak ada persembahan? Penduduk desa yang tadinya bersorak mulai terdiam. Rasa takut adalah akar yang sulit dicabut, meski cahaya sudah benderang. Ki Sungsang memanfaatkan keraguan itu. Ia mulai merapal mantra, memanggil sisa-sisa energi gelap yang masih berceceran di udara pasca moksanya sang ratu. Tanah di bawah kaki penduduk desa mulai bergetar.
Air mata air yang baru saja memancar jernih mendadak berubah menjadi keruh dan berbau karat. Lihat, Allah murka karena kalian meninggalkan tradisi nenek moyang demi melodi asing dari pria ini, teriak Ki Sungsang lagi. Ia mengangkat sebuah keris lak 13 yang dibalut kain kafan hitam. Aura jahat yang terpancar dari keris itu membuat beberapa warga jatuh pingsan karena sesak napas. Sunan Bonang tetap berdiri tenang, wajahnya tidak menunjukkan amarah sedikit pun. Ia menatap Ki Sungsang dengan pandangan yang dalam, seolah-olah ia bisa melihat lubang hitam di dalam dada dukun tersebut. Ki Sungsang, kau membangun istanamu di atas ketakutan orang lain. Tidakkah kau lihat bahwa matahari sudah terbit? Kegelapan yang kau panggil tidak akan lagi memiliki rumah di sini, ucap Sunan Bonang dengan suara yang tenang namun bergetar hebat di telinga Ki Sungsang. Diam kau, tukang sihir berbaju putih, raung Ki Sungsang. Ia melompat ke tengah lapangan desa, menusukkan kerisnya ke tanah. Seketika, asap hitam pekat keluar dari rekahan tanah, membentuk sesosok raksasa bayangan yang jauh lebih buas daripada prajurit ratu siluman. Raksasa itu adalah perwujudan dari nafsu dan keserakahan Ki Sungsang sendiri. Penduduk desa lari kocar-kacir, mencari perlindungan di balik pohon-pohon besar. Jaka mencoba melindungi anak dan istrinya, namun hembusan napas raksasa bayangan itu membuatnya terpental hingga menghantam dinding gubuknya. Sunan Bonang menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa musik bonangnya telah menyembuhkan jiwa yang sedih ratu siluman. Namun kini ia berhadapan dengan jiwa yang sombong dan keras kepala. Ini bukan lagi soal dakwah yang lembut, ini adalah ujian bagi keteguhan iman. Sunan Bonang kembali duduk bersila di tengah lapangan desa, tepat di hadapan raksasa bayangan yang menjulang tinggi. Ia tidak menyentuh alat musiknya kali ini. Ia hanya meletakkan kedua tangannya di atas lutut, memejamkan mata, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan nada yang sangat rendah namun bertenaga. Setiap huruf yang keluar dari bibirnya seolah menjadi perisai cahaya yang memantulkan setiap serangan hitam Ki Sungsang. Hancurkan dia, telan jiwanya, perintah Ki Sungsang kepada bayangannya. Raksasa itu mengayunkan tinjunya yang sebesar kerbau, namun tepat sebelum mengenai kepala Sunan Bonang, tangan raksasa itu membeku di udara. Sebuah kekuatan yang jauh lebih purba dan agung menahan gerakan itu. Sunan Bonang membuka matanya, dan anehnya, matanya tidak lagi memancarkan kedamaian, melainkan ketegasan yang menyilaukan. Bumi ini adalah milik Tuhan, dan tidak ada tempat bagi mereka yang menantang keagungannya dengan kesombongan, ujar Sunan Bonang. Ia bangkit berdiri, lalu mengambil segenggam tanah dari bawah kakinya. Ia meniup tanah itu ke arah raksasa bayangan tersebut. Seketika, tanah itu berubah menjadi ribuan titik cahaya yang menembus tubuh bayangan itu bagai anak panah. Raksasa itu melolong kesakitan, suaranya seperti ribuan kaca yang pecah bersamaan, sebelum akhirnya hancur menjadi debu yang tertiup angin. Ki Sungsang terhuyung ke belakang, kerisnya patah menjadi dua. Ia memandang tangannya yang mulai melepuh karena mencoba memaksakan kekuatan yang bukan miliknya. Ini tidak mungkin. Ilmu hitamku adalah yang terkuat di tanah Jawa, ratapnya sambil merangkak menjauh. Namun, penduduk desa yang tadi ketakutan kini mulai mengepungnya. Kemarahan mereka yang selama ini terpendam kepada sang dukun kini meluap. Bakar dia, dia yang membuat anak-anak kita hilang selama ini demi kekayaannya, teriak seorang warga sambil mengangkat batu besar. Suasana menjadi sangat panas. Keadilan massa hampir saja terjadi jika Sunan Bonang tidak merentangkan tangannya. Cukup. Suara Sunan Bonang menghentikan gerakan massa. Keadilan tidak ditegakkan dengan dendam yang sama. Biarkan dia hidup agar dia bisa melihat bagaimana desa ini tumbuh dalam cahaya. Biarkan dia menjadi saksi bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas kebenaran. Sunan Bonang kemudian mendekati Ki Sungsang yang sudah tidak berdaya. Ia tidak menghardiknya. Ia justru memberikan seteguk air dari kendi yang ia bawa. Ki Sungsang gemetar. Ia menatap wajah Sunan Bonang dan menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki, kasih sayang tanpa syarat. Dukun itu menangis terseduh-seduh, menyadari betapa sia-sianya hidup yang ia jalani selama ini di dalam kegelapan. Sore itu, matahari terbenam dengan warna emas yang paling indah yang pernah dilihat penduduk desa Manyar. Tidak ada lagi ketakutan akan bulan purnama merah. Sunan Bonang mengumpulkan warga di lapangan desa. Ia tidak memaksa mereka untuk mengikuti ajarannya. Namun ia menunjukkan cara hidup yang baru. Ia mengajarkan mereka cara bertani yang lebih baik, cara mengobati penyakit dengan tanaman obat, dan cara bersosialisasi tanpa kasta. Agama bukan soal siapa yang paling sakti,
pesan Sunan Bonang sebelum ia bersiap untuk meninggalkan desa itu menuju pesisir Tuban. Agama adalah soal bagaimana kau memperlakukan sesamamu, bagaimana kau menjaga alammu, dan bagaimana kau bersujud kepada penciptamu dalam kerendahan hati. Sekar dan Jaka membawa bayi mereka, yang kini diberi nama baru oleh Sunan Bonang, yaitu Fajar. Mereka mengiringi kepergian sang Sunan hingga ke batas desa. Saat Sunan Bonang berjalan menjauh, bayangannya memanjang di bawah sinar mentari senja, dan anehnya, dari kejauhan tampak seolah-olah sang Sunan tidak berjalan sendirian. Tampak bayangan samar sesosok wanita cantik berbaju putih dan seorang pria tua yang kini memegang tasbih mengikutinya dari belakang sebagai pelindung gaib yang baru. Desa Manyar telah berubah. Dari desa yang terkutuk menjadi desa yang bercahaya, dan di bawah pohon beringin besar yang dulunya tempat sesajen, kini berdiri sebuah bangunan kayu sederhana dengan atap tumpang, tempat suara azan pertama kali berkumandang, memanggil jiwa-jiwa yang rindu untuk pulang ke pelukan Tuhan. Tahun-tahun berlalu sejak bayangan raksasa Ki Sungsang hancur menjadi debu di tanah Manyar. Desa yang dulunya dikenal sebagai tempat terkutuk kini telah berubah menjadi pusat peradaban yang makmur. Sawah-sawah menguning, aliran sungai jernih tidak pernah berhenti mengalir, dan suara anak-anak mengaji terdengar merdu dari surau kayu yang dibangun Sunan Bonang. Namun, kedamaian sejati seringkali memancing kecemburuan dari tempat yang tak terduga. Di pusat kerajaan Majapahit yang mulai goyah, seorang panglima perang bernama Mahesa Keping mendengar kabar tentang seorang penyebar agama di pedalaman yang sanggup menaklukkan ribuan siluman tanpa sebilah keris pun. Bagi Mahesa Keping, ini bukan mukjizat, melainkan ancaman pemberontakan yang harus ditumpas sebelum api itu membesar. Episode terakhir ini dimulai dengan derap langkah ribuan kuda yang menggetarkan bumi desa Manyar. Debu mengepul hebat ke udara, menutupi sinar matahari pagi yang biasanya hangat. Mahesa Keping datang dengan baju zirah emas yang berkilauan, membawa pasukan elit kerajaan untuk menangkap Sunan Bonang yang dituduh telah menghasut rakyat Manyar untuk tidak lagi setia pada tradisi lama dan upeti kerajaan. Penduduk desa yang sedang beraktivitas mendadak ketakutan. Jaka, yang kini telah menjadi pemimpin desa yang bijaksana, berdiri di depan barisan warga untuk menghadang pasukan tersebut. Di mana penyihir berjubah putih itu? Berikan dia pada kami atau desa ini akan kami ratakan dengan tanah. Teriak Mahesa Keping sambil menghunus pedang panjangnya yang tajam. Ia tidak percaya pada cerita tentang kasih sayang. Baginya, kekuatan hanya bisa dibuktikan dengan darah. Jaka tidak gentar, meskipun ia tahu pasukannya tidak sebanding dengan militer kerajaan. Sunan Bonang tidak ada di sini. Beliau telah pergi ke pesisir, namun ajarannya telah menyatu dengan darah kami. Kami tidak akan menyerahkan kehormatan kami kepada mereka yang datang dengan niat membunuh. Sahut Jaka dengan suara yang lantang. Ketegangan mencapai puncaknya. Prajurit Majapahit mulai mengepung desa, siap untuk melakukan pembantaian massal. Tiba-tiba, dari arah perbukitan, terdengar alunan musik yang sangat asing namun menggetarkan jiwa. Suara itu berasal dari instrumen logam yang dipukul dengan ritma yang sangat lambat namun memiliki resonansi yang sanggup menghentikan detak jantung sesaat. Itu adalah suara Bonang. Penduduk desa menoleh ke atas bukit dan melihat sesosok pria berdiri di puncak tertinggi, dikelilingi oleh cahaya keemasan dari matahari yang seolah-olah turun hanya untuk melindunginya. Sunan Bonang telah kembali, bukan untuk berperang, melainkan untuk mengakhiri pertumpahan darah sebelum setetes pun jatuh ke bumi. Mahesa Keping tertawa sinis. Jadi ini yang mereka sebut wali, seorang pemusik. Ia memerintahkan pasukannya untuk memanah sang Sunan. Ribuan anak panah melesat ke udara, menutupi langit seperti awan hitam yang mematikan. Namun, sebuah kejadian luar biasa terjadi yang membuat seluruh prajurit ternganga. Sebelum anak-anak panah itu menyentuh tubuh Sunan Bonang, alunan musik yang ia mainkan menciptakan gelombang udara yang kasat mata. Anak panah itu mendadak melambat, lalu berubah menjadi ribuan bunga melati yang jatuh dengan lembut ke tanah, menebarkan aroma harum yang seketika menghilangkan niat membunuh dari hati para prajurit. Sunan Bonang melangkah turun dari bukit, kakinya tidak menyentuh tanah, melainkan seolah-olah berjalan di atas kelopak-kelopak mawar yang bermunculan secara ajaib. Ia berjalan tepat ke arah Mahesa Keping yang masih terpaku. Panglima itu mencoba mengayunkan pedangnya, namun tangannya mendadak kaku, seberat batu gunung. Panglima yang gagah, kekuasaan di dunia ini hanyalah titipan sekejap mata. Kau datang membawa maut, sementara Tuhan menciptakanmu untuk membawa manfaat, ucap Sunan Bonang dengan nada yang begitu dalam hingga Mahesa Keping merasakan jiwanya diguncang hebat.
Sunan Bonang kemudian memukul bonangnya sekali lagi, namun kali ini ia mengarahkannya ke tanah di antara mereka berdua. Seketika, tanah itu terbelah, memperlihatkan sebuah visi gaib kepada Mahesa Keping. Di dalam rekahan tanah itu, Sang Panglima melihat dirinya sendiri di masa depan sebuah raga yang membusuk di dalam liang lahat, tidak membawa zirah emasnya, tidak membawa pedangnya, hanya selembar kain putih dan amal perbuatannya. Visi itu begitu nyata dan mengerikan hingga Mahesa Keping jatuh tersungkur dari kudanya. Kesombongan yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh dalam hitungan detik di depan kebenaran yang ditunjukkan Sang Wali. Ampunkan hamba, ampunkan kesombongan hamba, rintih Mahesa Keping sambil bersujud di tanah. Para prajuritnya, yang juga telah kehilangan gairah perang karena pengaruh musik suci itu, ikut berlutut dan menaruh senjata mereka di tanah. Desa Manyar yang tadinya akan menjadi medan perang, kini berubah menjadi tempat pertobatan massal yang paling mengharukan dalam sejarah. Sunan Bonang mengangkat tubuh Sang Panglima dengan tangannya yang hangat. Bangunlah, kekuatan sejati adalah saat kau mampu mengalahkan nafsumu sendiri. Kembalilah ke istanamu, beritahu rajamu bahwa kami di sini bukan untuk merebut tahta. Kami di sini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan purnama yang kini bersinar putih bersih tanpa jejak merah sedikit pun, Desa Manyar mengadakan perjamuan besar. Bukan untuk merayakan kemenangan perang, tapi merayakan kembalinya persaudaraan. Mahesa Keping dan pasukannya makan bersama penduduk desa, berbagi tawa dan cerita. Di sudut surau, Sunan Bonang duduk bersama Jaka, Sekar, dan si kecil Fajar yang kini sudah mulai bisa berjalan. Tuan, apakah Anda akan tinggal selamanya di sini? Tanya Sekar dengan penuh harapan. Sunan Bonang tersenyum, menatap ke arah langit yang bertabur bintang. Tugasku di sini sudah selesai. Cahaya itu sudah menyala di hati kalian. Tugas kalian sekarang adalah menjaganya agar jangan sampai padam oleh angin keserakahan atau badai kebencian. Aku harus pergi ke tempat lain di mana kegelapan masih berkuasa. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Sunan Bonang telah menghilang dari desa itu, seolah-olah ia hanya embun yang menguap. Ia tidak meninggalkan harta, ia tidak meninggalkan bangunan yang megah atas namanya. Ia hanya meninggalkan sebuah alat musik bonang yang diletakkan di tengah surau sebagai pengingat akan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Legenda tentang tumbal terakhir desa terkutuk pun berubah menjadi hikayat cahaya dari Manyar. Desa itu tidak pernah lagi diganggu oleh siluman maupun pasukan perang. Mahesa Keping sendiri memilih untuk mengundurkan diri dari militer dan menjadi seorang pengembara yang menyebarkan perdamaian. Kisah ini berakhir dengan gambaran si kecil Fajar yang kini telah dewasa, berdiri di batas hutan yang dulu menyeramkan, namun kini dipenuhi pohon-pohon buah yang rimbun. Ia memegang tasbih warisan Sunan Bonang dan memandang ke arah Cakrawala, menyadari bahwa meski Sang Wali telah pergi jauh, melodi kasih sayangnya akan terus bergema di setiap detak jantung penduduk Manyar hingga akhir zaman. Kematian bukan akhir, dan kegelapan hanyalah tanda bahwa cahaya akan segera tiba. Itulah janji yang dibawa oleh para wali di tanah Jawa, sebuah janji yang ditulis dengan air mata, doa, dan alunan nada yang menyentuh langit.